Haleluya, Shalom, selamat pagi, selamat kembali bersekutu dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita selalu bersyukur bahwasanya Tuhan itu selalu baik di setiap hari kita. Bapak, Ibu, Saudara terkasih, Jemaat GBI Rasul yang dikasihi Tuhan Yesus, mari kita akan belajar sebuah kebenaran firman Tuhan di dalam Amsal pasal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah mengeringkan tulang. Haleluya. Firman Tuhan ini banyak sekali dinyanyikan di dalam pujian, khususnya anak-anak kecil. Hati yang gembira adalah obat. Bapak dikasih, di tengah situasi pandemi ini masih ada wabah corona yang mengharuskan kita bekerja di rumah, belajar di rumah, bahkan mungkin beberapa orang dirumahkan. Tapi sebagai orang yang percaya dan saya sebagai hamba Tuhan menyampaikan kepada kita, satu perkara yang harus kita jaga adalah hati kita. Banyak orang mengatakan, ini ada obat yang bagus untuk penyakit corona. Kita harus melakukan ini untuk mencegah corona. Kita harus memproteksi ini untuk supaya kita tidak terkena wabah penyakit corona. Semuanya itu baik, semuanya itu bagus. Tapi satu perkara yang harus kita lakukan, terlebih lagi kalau kita orang-orang yang percaya, bahwasanya yang bisa dapat menanggulangi semua itu adalah hati yang gembira. Amsal 17 ayat 22 dikatakan, hati yang gembira adalah obat. Bapak Ibu kasih, seseorang itu bisa bergembira karena beberapa hal. Mungkin dengan berkat yang begitu berlimpah, mereka gembira. Dengan keinginan yang tercapai, mereka gembira. Kondisi yang baik bagi mereka itu membuat gembira. Tapi satu perkara, apakah kegembiraan kita terpengaruh dengan kondisi luar? Kalau kita kaya kita bergembira, kalau kita sehat kita bergembira, kalau keadaan baik-baik kita bergembira. Satu perkara, kita akan belajar di dalam Pengkhotbah pasal 3 ayat 22. Pengkhotbah 3 ayat 22 dikatakan, aku melihat, perhatikan, Salomo, orang yang penuh hikmat, disampaikan sebelum dia dan sesudah dia tidak ada seorang pun yang mempunyai hikmat yang lebih daripada Salomo. Salomo katakan, aku melihat bahwa tidak ada yang lebih baik. Perhatikan, tidak ada yang lebih baik, tidak ada yang melampaui perkara ini bagi manusia. Perhatikan, bagi manusia daripada bergembira dalam pekerjaannya. Perhatikan, kenapa kita harus bergembira dalam pekerjaan kita, bergembira dalam tugas-tugas kita, bergembira di dalam posisi hidup kita. Kenapa? Sebab itu adalah bahagianya. Karena apa? Karena siapa akan melihat kebenarannya apa yang akan terjadi sesudah dia. Bapak Ibu kasih, kegembiraan itu harus terpancar dalam hidup kita. Karena apa? Karena kita merasa bahwa bahagian kita untuk kita kerjakan adalah sesuatu yang menyenangkan hidup kita. Sehingga ketika kita senang terhadap apa yang kita kerjakan, kita tidak terpengaruh dengan keadaan luar. Kalau luar mencemaskan, kita tidak ikut cemas. Kalau luar itu mengkhawatirkan, kita tidak ikut khawatir. Kalau keluar itu menakutkan, kita tidak ikut takut. Karena apa? Karena hati kita terpancar kebahagiaan karena kita merasa bagian kita ini loh yang menjadi kesukaan bagi kita. Bapak Ibu kasih, apa bagianmu hari ini yang membuat engkau sukacita? Kerjakan dengan sungguh-sungguh. Satu kesaksian buat hidup saya. Setiap pagi saya merasa selalu bergembira. Karena apa? Bapak kasih, saya ini punya suatu kesukaan untuk bersepeda. Dan dulu waktu itu sukanya sepedanya di luar. Tapi hari-hari ini saya menikmati bahwa bersepeda itu bukan perkara kami menikmati hawa luar. Bagaimana kalau hawa luar tidak bisa memungkinkan saya bersepeda karena hujan lebat, karena pandemi, karena PSBB. Saya di rumah punya sepeda. Dan yang membuat kegembiraan saya, satu perkara. Setelah saya bersepeda itu, saya lihat, saya punya timbangan digital. Saya lihat, oh saya turun hari ini 2 on. Oh saya turun hari ini 3 on. Hari ini saya turun 5 on. Saya turun 1 kilogram. Meskipun besok, karena saya makannya banyak lagi naik,
Tapi suatu kegembiraan, perkara yang kecil ini membuat kegembiraan ini. Karena Pak, saya merasa ketika saya bersepeda ini bagianku, bagian saya untuk membuat hatiku bersuka cita. Kerjakan segala sesuatu itu kalau mendatangkan sukacita hatimu, sehingga ketika perkara lain mengkhawatirkan, perkara dunia menakutkan, Anda tidak terpengaruh dengan kondisi luar. Artinya, hatimu gembira, itu adalah obat yang manjur. Sakit apapun, perkara apapun, kalau engkau menghadapi dengan hati yang gembira, pasti Tuhan akan menguatkan engkau untuk melakukan perkara itu. Haleluya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.